Apakah kamu pernah bertanya, dari mana asal nama Purbalingga? Sebuah daerah yang terletak di kaki Gunung Slamet ini ternyata menyimpan cerita kuno. Ada yang mengaitkannya dengan pertapaan para resi Eda juga yang melihat dari makna kata purba dan lingga, sebuah nama yang bukan hanya sekadar penanda wilayah, tetapi juga simbol sejarah, kesuburan, dan kekuatan alam yang diwariskan dari masa lalu. Sebuah kabupaten yang berada di kaki Gunung Slamet. Daerah ini terkenal dengan alamnya yang indah, tanahnya yang subur, dan masyarakatnya yang ramah. Namun, di balik itu semua, ada satu pertanyaan menarik. Dari mana asal nama Purbalingga? Jika kita menelusuri sejarahnya, nama ini bukan sekadar penanda wilayah, tetapi juga menyimpan makna filosofis yang dalam dan berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat Jawa di masa lampau. Kata purba dalam bahasa Sanskerta berarti awal, kuno, atau sesuatu yang berasal dari masa lampau. Sedangkan lingga adalah simbol kesuburan, kekuatan, dan kehidupan. Kata lingga ini juga sering ditemukan dalam tradisi Hindu yang berkembang kuat di tanah Jawa sebelum masuknya pengaruh Islam. Maka, ketika digabungkan, purba dan lingga dapat dimaknai sebagai tanda kehidupan yang sudah ada sejak dahulu kala. Artinya, wilayah Purbalingga sejak dulu dianggap sebagai tempat yang subur, makmur, dan mampu menopang kehidupan masyarakat. Lebih dari sekadar nama, Purbalingga adalah cerminan dari sejarah panjang, budaya, serta keyakinan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk memahami asal-usul nama Purbalingga, kita tidak bisa lepas dari sejarah panjang tanah Jawa. Sejak berabad-abad lalu, wilayah ini telah menjadi tempat berdiamnya manusia. Bukti arkeologi, peninggalan kebudayaan, hingga tradisi lisan, semua menguatkan jejak peradaban yang pernah hidup di tanah subur ini. Dalam tradisi Jawa kuno, kata lingga bukan sekadar simbol, ia erat kaitannya dengan ajaran Hindu Siwa. Lingga melambangkan kekuatan Dewa Siwa sebagai dewa pelebur sekaligus pencipta kehidupan baru. Itulah sebabnya, lingga selalu diletakkan di atas yoni, yang menjadi simbol ibu, kesuburan, dan sumber kehidupan. Di beberapa tempat di sekitar Purbalingga, masyarakat masih mengenal adanya peninggalan berupa batu. Batu besar menyerupai lingga dan yoni. Benda-benda ini diyakini sebagai bukti bahwa jauh sebelum Islam masuk ke Jawa, masyarakat setempat sudah mengenal dan menganut ajaran Hindu. Mereka memuliakan lingga sebagai simbol kesuburan tanah, yang kelak menjadi dasar penting bagi kehidupan pertanian. Sementara itu, kata purba seolah menjadi penanda bahwa wilayah ini memiliki akar yang kuno, tua, dan penuh sejarah. Dengan kata lain, nama Purbalingga tidak lahir secara kebetulan. Ia berakar pada kepercayaan dan peradaban masyarakat yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Nama itu bukan hanya sebutan geografis, tetapi juga cermin dari perjalanan spiritual dan budaya masyarakat Jawa di masa lalu. Seiring berlalunya waktu, pengaruh Hindu mulai surut. Gelombang baru datang, membawa ajaran Islam di tanah Jawa. Terutama pada abad ke-16 hingga 17, Kerajaan Mataram, Islam mulai menunjukkan kekuasaannya. Wilayah Purbalingga pun masuk dalam pengaruh kerajaan besar tersebut. Para ulama dan wali berperan penting menyebarkan ajaran Islam, menggantikan keyakinan lama yang masih bertumpu pada simbol-simbol Hindu. Namun, proses ini tidak serta-merta menghapus tradisi lama. Sebagian besar masyarakat tetap memelihara nilai-nilai leluhur, lalu memadukannya dengan ajaran Islam yang baru. Pada masa inilah, Purbalingga berkembang menjadi daerah yang penting, letaknya strategis, berada di jalur penghubung antara pesisir utara Jawa dengan wilayah pedalaman Mataram. Hal ini membuat Purbalingga sering dijadikan tempat persinggahan para pedagang, pasukan, bahkan utusan kerajaan. Nama Purbalingga yang bermakna lingga kuno atau tanda dari masa purba mulai benar-benar melekat. Nama itu seakan menjadi pengingat bahwa daerah ini memiliki akar yang jauh lebih tua dibanding masa Mataram. Namun, kini ia hidup dalam wajah baru, yaitu masyarakat yang semakin lekat dengan budaya Islam. Di setiap sudut desa, mulai terdengar lantunan azan. Masjid dan surau kecil didirikan,
berdampingan dengan situs-situs tua peninggalan Hindu. Inilah bukti nyata bahwa Purbalingga adalah tanah peralihan, tanah yang menyimpan jejak berlapis-lapis dari masa ke masa. Memasuki abad ke-18, kehidupan masyarakat Purbalingga kembali berubah drastis. Setelah masa kejayaan Mataram mulai runtuh, Belanda perlahan-lahan memperluas kekuasaannya di Jawa. Daerah pedalaman, termasuk Purbalingga, tak luput dari incaran mereka. Belanda melihat Purbalingga memiliki potensi besar. Tanahnya subur, sungainya mengalir deras, dan hasil bumi melimpah. Maka, mereka mulai menerapkan kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel. Rakyat dipaksa menanam komoditas yang laku di pasar Eropa, seperti kopi, tebu, dan nila. Penderitaan rakyat pun tak terelakkan. Sawah-sawah yang biasanya ditanami padi, kini berubah menjadi perkebunan untuk kepentingan penjajah. Petani bekerja keras, namun hasil jerih payah mereka tidak dinikmati sendiri, melainkan dikirim ke negeri jauh. Selain memeras tenaga rakyat, Belanda juga membangun jalur transportasi. Jalan-jalan baru dibuka, bahkan rel kereta api dibangun di sekitar wilayah Banyumas dan sekitarnya, agar hasil bumi bisa cepat diangkut ke pelabuhan. Purbalingga pun masuk dalam jalur distribusi penting itu. Namun, penindasan ini melahirkan perlawanan. Rakyat Purbalingga, yang terkenal teguh dan berani, mulai menumbuhkan semangat perlawanan terhadap penjajah. Beberapa tokoh lokal memimpin gerakan rakyat, meski harus berhadapan dengan kekuatan militer Belanda yang jauh lebih kuat. Di balik penderitaan itu, ada satu hal yang justru memperkuat identitas Purbalingga. Rasa kebersamaan rakyat semakin erat. Mereka belajar untuk saling membantu, menjaga kampung, dan berjuang bersama. Sikap gotong royong inilah yang kelak menjadi ciri khas masyarakat Purbalingga hingga hari ini. Memasuki abad ke-20, semangat rakyat Purbalingga untuk merdeka semakin membara. Berbagai peristiwa besar di Nusantara ikut menggerakkan hati masyarakat. Kabar tentang lahirnya organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Partai Nasional Indonesia sampai juga ke Purbalingga. Para pemuda mulai menyadari bahwa perjuangan melawan penjajah tidak cukup dilakukan dengan senjata saja. Mereka harus bersatu, berorganisasi, dan memperjuangkan hak dengan pendidikan serta kesadaran politik. Di berbagai desa, diskusi kecil mulai muncul. Sekolah rakyat mulai berdiri. Meski sederhana, namun cukup untuk menyalakan api kesadaran kebangsaan. Ketika Jepang masuk pada tahun 1942, penderitaan rakyat Purbalingga tidak serta-merta berakhir. Penjajah berganti, namun penindasan tetap ada. Rakyat dipaksa bekerja sebagai romusha, dikirim jauh dari kampung halaman, bahkan banyak yang tidak pernah kembali. Namun, di sisi lain, masa pendudukan Jepang juga membuka celah. Semangat militerisasi yang ditanamkan Jepang secara tidak langsung membentuk rakyat untuk lebih siap berperang. Pemuda Purbalingga banyak yang tergabung dalam barisan Heiho atau peta yang kelak menjadi bekal penting ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dan tibalah hari bersejarah itu, 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia berkumandang di Jakarta, dan kabarnya segera menyebar ke seluruh pelosok, termasuk ke Purbalingga. Rakyat bersorak gembira, namun perjuangan belum selesai. Belanda kembali datang dengan membonceng Nika. Purbalingga pun menjadi salah satu medan pertempuran sengit antara rakyat dan tentara kolonial. Di berbagai desa, Laskar Rakyat bersama Tentara Republik berjuang mempertahankan kemerdekaan. Bambu runcing, senjata seadanya, hingga strategi gerilya digunakan untuk menghadapi pasukan yang jauh lebih modern. Semangat pantang menyerah, itulah yang membuat Purbalingga ikut tercatat dalam sejarah panjang perjuangan Indonesia. Setelah perjuangan bersenjata mereda, Purbalingga memasuki babak baru dalam sejarahnya. Kemerdekaan telah diraih, namun pekerjaan besar menanti. Membangun daerah yang porak-poranda akibat perang bukanlah tugas yang mudah. Jalan-jalan banyak yang rusak, sekolah dan fasilitas umum banyak yang hancur. Perekonomian pun lumpuh, karena selama masa penjajahan, rakyat hanya dijadikan alat produksi,
tanpa diberi kesempatan untuk berkembang. Namun, semangat rakyat Purbalingga tidak pernah padam. Mereka mulai membangun dari apa yang tersisa. Gotong royong kembali menjadi kekuatan utama. Desa demi desa bahu-membahu, memperbaiki irigasi, membuka lahan pertanian baru, hingga membangun kembali sekolah-sekolah rakyat. Purbalingga kemudian dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau dan kapuk yang cukup penting. Perkebunan rakyat menjadi tumpuan utama perekonomian. Selain itu, industri kerajinan juga mulai tumbuh. Kerajinan rambut palsu atau wig, yang belakangan terkenal hingga ke luar negeri, berawal dari kreativitas masyarakat lokal. Memasuki era Orde Baru, pembangunan semakin digencarkan. Jalan raya penghubung antar daerah diperbaiki. Sarana pendidikan diperluas, dan pasar tradisional dibangun. Purbalingga yang dulunya hanya dikenal sebagai daerah pedesaan, perlahan mulai menunjukkan geliat sebagai daerah yang dinamis. Tidak hanya itu, Purbalingga juga berkembang dalam bidang pariwisata. Dataran tinggi dengan pemandangan indah, seperti Owabong, Goa Lawa, hingga keindahan Gunung Slamet yang berdiri megah, menjadi daya tarik tersendiri. Pariwisata inilah yang kemudian membuka peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Meski begitu, perjalanan Purbalingga tidak selalu mulus. Krisis ekonomi, tantangan modernisasi, hingga urbanisasi menjadi ujian tersendiri. Namun, sebagaimana sejak dahulu kala, masyarakat Purbalingga selalu punya cara untuk bertahan. Mereka tetap menjunjung tinggi nilai kerja keras gotong royong, serta kebanggaan terhadap daerahnya. Kini, Purbalingga tidak hanya dikenal sebagai kota industri dan pariwisata, tetapi juga sebagai daerah yang melahirkan banyak tokoh penting bagi bangsa Indonesia. Dari masa perjuangan, masa pembangunan, hingga masa modern, Purbalingga terus menorehkan jejaknya dalam perjalanan sejarah negeri. Hari ini, Purbalingga berdiri sebagai salah satu kabupaten penting di Jawa Tengah. Kota ini bukan lagi sekadar daerah pedesaan, melainkan sebuah wilayah yang berhasil memadukan tradisi lama dengan perkembangan zaman modern. Di pusat kota, berdiri alun-alun megah yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Di sekitarnya, berdiri masjid besar, kantor pemerintahan, hingga sekolah-sekolah. Semua itu menjadi bukti bahwa Purbalingga terus bergerak maju, tanpa melupakan akar sejarahnya. Pariwisata menjadi salah satu sektor andalan. Owabong, dengan kolam renang raksasanya, selalu ramai dikunjungi wisatawan. Goa Lawa, dengan misteri keindahan alam bawah tanahnya, menawarkan pesona yang tiada duanya. Sementara di dataran tinggi, hamparan kebun teh, udara sejuk, dan panorama Gunung Slamet menjadi magnet bagi para pelancong. Selain itu, Purbalingga juga dikenal sebagai pusat industri kreatif. Kerajinan rambut palsu atau wig dari Purbalingga kini diekspor ke berbagai negara. Siapa sangka, produk yang lahir dari kreativitas rakyat desa bisa menembus pasar internasional. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras dan ketekunan mampu membawa nama daerah hingga ke panggung dunia. Namun, di balik kemajuan tersebut, Purbalingga tetap menjaga nilai-nilai tradisi. Kesenian daerah seperti ebek, kuda lumping, wayang kulit, dan berbagai ritual adat masih terus dilestarikan. Masyarakat Purbalingga percaya bahwa kemajuan tidak boleh membuat mereka lupa pada jati diri. Lebih dari itu, Purbalingga juga dikenal sebagai tanah kelahiran para pejuang. Semangat para leluhur yang dahulu berjuang melawan penjajah kini diwariskan dalam bentuk kerja keras, gotong royong, dan rasa cinta tanah kelahiran. Generasi muda diajak untuk mengenal sejarahnya, agar mereka tidak sekadar menikmati hasil, tetapi juga menghargai perjuangan yang telah dilalui. Dengan segala kisahnya, Purbalingga mengajarkan kita satu hal penting, bahwa sebuah daerah bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan juga rumah dari nilai, perjuangan, dan identitas. Nama Purbalingga, yang dulu lahir dari legenda Ki Balingga dan perjalanan panjang sejarah, kini menjadi simbol kebanggaan masyarakatnya. Dan dari sanalah, kisah Purbalingga akan terus ditulis. Hari ini, esok, dan seterusnya. Karena setiap jengkal tanahnya menyimpan cerita yang tak pernah lekang oleh waktu.